Shalom, salam sejahtera sahabat Bude dimanapun berada. Jumpa lagi di Daring Budes Sharing. Kiranya sahabat semua dimanapun berada selalu sehat-sehat, penuh juga rasa damai sejahtera. Walaupun memang keadaan kita sampai hari ini masih harus dihiasi dengan pandemi COVID-19 ini. Di video saya sebelumnya bersyukur karena saya sudah boleh sharingkan makna-makna kehidupan apa yang boleh kita temui. Tapi di video yang kali ini mungkin saya mau sharingkan bagaimana kita bisa bertahan untuk kita bisa terus menjalani kehidupan ini walaupun memang tahun 2020 yang baru saja kita lewati dan juga sampai hari ini dan juga kita belum tahu sampai kapan ini pandemi ini akan berakhir, adalah sebuah kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang berat. Tapi izinkan saya bersharing di sini bahwa saya juga salah satu yang harus menanggung dari dampak pandemi COVID-19 ini, karena sejak bulan Maret, April, lalu saya tidak lagi bekerja, saya dirumahkan, tidak menerima gaji sepeser pun sampai hari ini, dan mencari pekerjaan kemana-mana, bahkan sudah 100 lebih lamaran yang kami kirimkan, tapi tidak ada hasil yang positif ya, karena memang begitu banyak orang-orang harus kehilangan pekerjaan. Dan itu juga dampaknya adalah pada bagaimana kita menjalani kehidupan ini, karena tentunya kehidupan ini juga tetap harus didukung oleh rezeki atau apapun itu untuk mendukung kehidupan kita. Tapi teman-teman juga selalu bilang ke saya bahwa gimana sih caranya Bude, kok walaupun harus menjalani kehidupan yang gak mudah, bahkan kehilangan pekerjaan, bahkan harus menanggung 2 anak sendirian atau apapun itu. Nah, tapi kok tetap bisa senyum, dimanapun berada juga tetap sukacita atau bahagia, dan malah mau gitu melakukan banyak hal untuk kebaikan. Ya, saya jujur selama setahun ini bergabung dengan satu yayasan sosial gitu, karena saya pikir ya saya nggak mau berhenti berusaha, walaupun mungkin bekerja di kantor belum ada yang menerima saya kembali, tapi apa yang bisa lakukan, dan syukurlah saya diminta untuk membantu satu yayasan sosial yang begitu banyak hal-hal baik yang kita lakukan ya, bakti sosial, lalu kita bisa bagaimana melakukan banyak hal untuk mendukung perekonomian untuk supaya kembali baik atau apapun itu. Dan akhirnya saya juga berusaha untuk mencari gitu, apa sih yang membuat saya bisa bertahan untuk tetap positif, tetap bahagia, tetap semangat gitu melakukan banyak hal walaupun masih di dalam situasi yang seperti ini. Oke, mungkin ada 5 hal yang membuat saya bertahan, dan semoga ini juga yang membuat teman-teman terus bertahan dan semangat. 1, syukur. Mungkin kita suka sering mendengar bahwa jangan lupa bersyukur. Kenapa saya atau kita semua harus diingatkan untuk jangan lupa bersyukur? Karena ternyata syukur itu artinya sangat dalam, teman-teman. Pada saat kita mau bersyukur, itu berarti kita sudah mau untuk rendah hati, mengakui bahwa kehidupan ini sebenarnya bukan hanya tentang diri kita, tapi kehidupan ini adalah semua karena kebaikan Tuhan, atas izinnya, atas anugerahnya. Kita coba ingat ya, perjalanan 2020 yang berat banget bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Tetapi kita diingatkan, oh iya, kemarin jujur pada saat malam tahun baru, saya boleh tahun baruan bersama anak-anak, keluarga, walaupun hanya di rumah dengan bakar sate, kumpul-kumpul dengan keluarga. Saya di situ sangat bahagia, tapi juga bercampur rasa terharu, karena wow gitu. Tahun yang sangat berat 2020 bisa kita lalui bersama, dan lihat gitu, kita dalam keadaan sehat, dijaga dari COVID, padahal itu ada di mana-mana virusnya, tapi kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Lalu kita juga tetap kok sekeluarga ini tambah rukun dengan ibu, dengan kakak adik, dengan teman-teman juga pastinya, dan juga sampai hari ini tidak dibiarkan kita berkekurangan apapun. Bahkan seolah-olah banyak berkat-berkat atau rahmat-rahmat yang spesial, yang baru, yang boleh kita nikmati bersama keluarga. Itu semua bisa kita rasakan pada saat kita mau naikkan syukur kita.
Pada saat kita bersyukur, kita mengakui bahwa semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Semua itu ada karena kita diizinkan untuk kita boleh menikmati kehidupan ini dengan segala kebaikannya, dengan segala anugerahnya. Maka rasa syukur itu adalah hal yang seperti menambahkan kekuatan, menambahkan pemahaman bahwa oh ya, pada saat kita bersyukur, kita mau rendah hati untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih semangat, dengan lebih positif, tentunya dengan lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua, yaitu harapan. Harapan itu seperti orang bilang lentera di dalam kegelapan. Mungkin kalau ya dengan keadaan 2020 dan sampai hari ini yang masih dalam kegelapan COVID-19 ini, tentunya ada yang membuat saya dan juga teman-teman semua untuk terus berjalan dari hari ke hari, dari momen ke momen, itu adalah harapan. Karena harapan itulah yang terus memberikan pengingat bagi kita, batin kita dan pikiran kita bahwa dari semua yang boleh kita lalui ini semua adalah proses kehidupan. Proses kehidupan yang memang mau nggak mau kita harus jalani selama kita masih diberi nafas kehidupan. Tetapi pastinya pada saat kita mau terus diproses dengan kehidupan ini dan ikut berproses dengan baik, dan kita tahu ada harapan ke depannya bahwa segalanya pasti lebih baik, segalanya pasti lebih indah pada waktunya, maka disitulah kita bisa memaknai kehidupan ini dengan lebih baik. Dan poin ketiga teman-teman, yaitu kita harus terus memelihara hati dan pikiran yang bahagia. Tentunya pikiran itu yang bahagia itu pikiran yang bagaimana? Yaitu pikiran yang tenang dan terus berpikir positif. Memang kalau kita melihat keadaan sejak 2020 sampai ke hari ini, bahkan ke depannya, saat kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir, saat kita belum tahu apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan kita ke depannya, pasti pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketidaktenangan, dengan hal-hal yang seolah-olah buruk, yang akhirnya juga memperburuk keadaan kita. Tetapi kita boleh untuk memilih untuk tetap menjaga pikiran kita tetap positif, pikiran kita tetap yakin dan semangat. Karena dari pikiran yang positif itu, maka kita akan lebih tenang batin kita. Dan di dalam batin atau di dalam jiwa yang tenang, maka disitulah letak kekuatan kita. Mengapa kita harus terus menjaga batin kita untuk terus bahagia dan pikiran kita juga harus tetap positif? Karena sebenarnya kalau kita boleh saling jujur gitu, sebenarnya apa sih yang kita semua harapkan di dalam kehidupan ini? Apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita butuhkan? Sebenarnya ada satu hal, yaitu kebahagiaan. Tapi sometimes kita terlalu banyak hidup dengan kekhawatiran. Kekhawatiran yang kadang-kadang berasal dari masa lalu kita, kekhawatiran yang berasal dari masa depan kita. Masa lalu mungkin banyak hal-hal yang masih belum bisa kita lepaskan. Akhirnya kita menjadi tidak tenang, kita marah, kita terus bergumul, kita bahkan dendam, yang akhirnya merubah karakter kita dan merenggut kebahagiaan kita. Tapi juga mungkin kekhawatiran yang berasal dari masa depan kita. Wah, gimana ya ke depannya ya, apalagi keadaan masih begini gitu. Aku punya cita-cita kok kayak gagal, aku punya harapan kok kayaknya jauh dari tercapai. Tapi ingat bahwa sebenarnya kalau saya boleh sharing di sini, jadi itu menjadi salah satu moto hidup saya bahwa happiness is here and now. Kebahagiaan itu adalah di sini, di hari ini, di saat ini, di momen ini. Karena sebenarnya kehidupan yang sebenar-benarnya itu apa? Ya di hari ini, di saat ini, di momen ini. Maka kalau kita tidak bisa lagi mengambil kontrol atau kendali untuk masa lalu kita atau masa depan kita, kita masih bisa mengambil kendali untuk hari ini, saat ini, di momen ini. Dengan bagaimana teman-teman? Dengan terus berpikir positif. Saat kita berpikir positif, maka kita bisa lakukan banyak hal-hal baik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan sesama kita. Baik dari sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, pemberian kita. Semuanya akan menjadi baik kalau pikiran kita terus positif. Bahkan tadi di poin yang sebelumnya,
kita terus bisa memelihara harapan saat kita terus berpikir positif. Dan dalam pikiran positif dan baik itu maka terus mengalir ke batin kita, ke jiwa kita, maka kita punya hati dan jiwa yang bahagia. Kita bisa menemukan makna kehidupan bahagia itu bagaimana, yaitu saat kita boleh melakukan atau menjalani kehidupan ini dengan yang terbaik yang kita bisa, dari hari ke hari, dari momen ke momen. Itu saja. Lalu bagaimana kita agar bisa bertahan? Yang keempat, yaitu kita fokus dan kita juga menghargai mereka dan apapun yang dihadirkan di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Keluarga kita yaitu anak kita, orang tua kita, pasangan kita, kakak adik, dan juga teman-teman atau sahabat yang masih ada di sekitar kita yang tentunya akan membawa kebaikan bagi kita. Kita ingat bahwa mereka lah yang selalu ada di sekitar kita, bahkan di hari-hari terburuk kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan dukungan, yang memberikan support, sehingga kita tidak pernah sendirian. Mungkin saat kita sendiri atau saat semua saja dunia ini meninggalkan kita, ternyata ada mereka yang terus setia ada buat kita. Karenanya ini juga yang membuat saya bertahan, bahwa wow, hidup saya dipenuhi dengan hal-hal baik, yaitu anak-anak saya, ibu saya, kakak adik, teman-teman yang baik terhadap saya. Jadi itu adalah anugerah yang luar biasa bagi saya. Lalu yang kelima, last but not least, yaitu bagaimana agar kita terus bertahan. Kita berserah dan percaya. Berserah itu bukan artinya menyerah. Menyerah seperti ya sudah, nggak mau, apatis ya, nggak percaya, nggak melakukan apa-apa. Tapi akhirnya kita jadi kayak melemahkan hati kita, melemahkan pikiran kita. Tapi berserah artinya beda. Berserah artinya apa? Kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan kasih dan kuasa Sang Maha Kasih sejati, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Selama kita hidup berdampingan, kita hidup dekat, bahkan kita hidup melekat, kita menyerahkan dalam artian mempercayakan segenap hidup kita, bahkan segenap persoalan kita. Kita tahu ada Dia, Sang Maha Kasih, yang pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sang Maha Kuasa yang pasti akan sanggup dan mampu untuk menolong setiap kita, memulihkan, menyembuhkan, mengangkat kita kembali, bahkan menolong kita untuk membuka setiap pintu dan jalan untuk kita menemukan kebaikan-kebaikan di depannya, di depan kehidupan kita, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Tetapi ada yang utama, teman-teman. Selain kehidupan kita akan lebih baik dalam segala hal aspek kehidupan kita, yang terutama adalah kita harus memastikan bahwa kita juga terus berusaha berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang sebelumnya, cara hidup lama dengan karakter lama, sikap, cara berkata, cara berbuat, cara berpikir yang mungkin kurang baik sehingga tidak membawa kebaikan, kita ubah menjadi kehidupan atau menjadi cara hidup yang lebih baik. Melalui pikiran kita yang lebih baik dan positif, perkataan kita yang lebih memberkati siapapun ada saja yang mendengarkan, perbuatan-perbuatan kita yang bisa memberikan makna bagi hidup kita dan bagi keluarga dan sesama kita. Itulah makna dari berserah, kita tetap percaya sambil kita terus melakukan perbuatan baik. Dan satu hal untuk meningkatkan rasa berserah dan percaya kita, berdoa. Doa adalah cara kita terus membina kebaikan, membina hubungan intim. Seperti kalau saya bicara ngobrol sama anak-anak saya, begitu juga kita berdoa, kita ngobrol dengan Tuhan. Saat kita ngobrol dengan Tuhan, kita sampaikan keluh kesah kita, tangannya dan hatinya terbuka lebar-lebar untuk apapun, baik suka duka kita, baik pergumulan kita. Dan disitulah kita mendapat kekuatan baru, harapan baru, dan juga pasti akan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin di setiap kita masih menanti doa-doa kita dijawab. Tapi jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Tapi tambahkan lagi. Bahkan pada saat keadaan kekelaman seperti 2020 yang baru lewat dan mungkin sampai hari ini, dengan doa, maka kita menyalakan lentera harapan. Kita memulai kehidupan yang lebih penuh dengan rasa tenang dan damai bahwa
hidup kita akan baik-baik saja. Seperti ada perkataan bahwa tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti akan berubah. Tidak ada yang abadi. Keadaan seperti ini pun ini akan berlalu. Dan pasti habis gelap terbitlah terang. Habis kita berjalan di dalam kegelapan, pasti kita akan menuju terang sejati. Maka terus berjalan, terus semangat. Dan kiranya 5 makna kehidupan atau 5 cara yang saya maknai untuk terus bisa bertahan menjalani kehidupan yang penuh dengan kekelaman ini, semoga juga bisa menjadi berkat dan teman-teman boleh coba untuk jalani juga di dalam kehidupan ini. Yaitu pertama, syukur, terus bersyukur. Kedua, terus nyalakan harapan. Ketiga, terus pelihara hati batin yang bahagia dan pikiran yang positif. Lalu terus bersama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan komunitas. Dan selanjutnya adalah terus tingkatkan iman dengan berserah, dengan percaya, dan terus berdoa. Dan penutup dari saya, moto hidup saya, keep doing our best and let God do the rest. Terus lakukan bagian kita yang terbaik yang kita bisa. Dan selebihnya, biarkan Tuhan yang mengerjakannya bagi kehidupan kita. Saat kita melakukan itu, kita berpartner dengan Sang Maha. Maka segalanya akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan bukan saja hidup kita menjadi baik buat kita, tapi juga memberikan makna kebaikan inspirasi buat keluarga, buat sahabat, buat sesama, bahkan buat seluruh dunia. Sekali lagi, semangat, sehat selalu dimanapun berada, dan selalu yang saya ingatkan, jangan lupa bahagia dan tebarkan cinta. Sampai jumpa lagi di The Ring selanjutnya.